kalau udah join mungkin boleh atau bisa request Mas. Maaf Halo, Mas, maaf banget. nggak Sinyal apa-apa, nggak tiba-tiba apa-apa. mati mendadak. Tadi agak cek-cek dulu, mohon maaf Mas. Tadi terakhir kita bahas soal ini ya Mas ya, Ya, tentang brand ya tadi ya Mas ya. Tadi kan ada brand enterprise dan tadi juga ada yang posisinya contohnya seperti apa, suara saya udah jelas belum Mas? jelas, jelas. Jelas kok. Oke. Tadi terakhir yang berbayar ya Mas ya. Iya, Kita bahas tentang API yang berbayar. iya. Oke, Ya, jadi boleh aku Mas. aku Lanjut. ulang lagi ya. Jadi mungkin Ya, untuk boleh. WhatsApp API ini betul berbayar, namun berbayarnya hanya untuk blast message. Jadi kalau misalnya ada message keluar, contoh nih kita mau melakukan apa ya, promosi atau kita mau melakukan mungkin verifikasi gitu ya, itu kan menggunakan message blast. Nah, kalau misalnya di kami itu para pengguna WA API itu hanya perlu membayar untuk blastnya aja gitu. Jadi minimal kayaknya minimal tuh di 10.000 atau 100.000 blast gitu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk dalam 1 tahun. Kira-kira seperti itu. Oke, oke. Mas, tadi juga saya baca-baca nih Mas ya, ada info salah satu fitur yang saat ini lagi dikembangkan oleh WhatsApp API itu tentang OmniChat ya Mas ya, satu dashboard yang bisa untuk beberapa platform sehingga memudahkan untuk pengelolaan pelanggan. Bisa tolong dijelaskan Mas, OmniChat ini tuh tentang apa ya Mas ya? Nah, Seperti apa? kalau kalau OmniChat ini sebenarnya produknya Kata. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin bahas soal WhatsApp ya. Jadi ada WA API, ada WA Business. Nah, tapi kalau OmniChat ini sebenarnya adalah dashboard untuk menggabungkan si satu nomor WhatsApp itu ke beberapa agent. Jadi, dan ini sebenarnya nggak hanya untuk WhatsApp ya. Ini kita bisa juga untuk dashboard Instagram, kita juga bisa untuk dashboard Facebook Messenger, dashboard Telegram misalnya. Tapi yang lumayan apa namanya, yang lumayan lagi populer nih pastinya Instagram ya, karena kan kalau Instagram ini biasanya harus bisa pakai cuma satu dashboard gitu kan, atau mungkin ya dipegang sama satu orang. Cuma nanti kalau misalnya udah pakai OmniChat, itu bisa menggunakan Instagram dan WhatsApp dalam satu dashboard gitu. Jadi ini kebetulan kalau untuk OmniChat itu kita lagi ada promo nih nanti di bulan Agustus. Nah, jadi pertengahan Agustus tunggu aja nanti ada promo untuk 90 hari free trial. Jadi menggunakan dashboardnya itu untuk di nomor WhatsApp atau di nomor bukan di nomor ya, untuk di akun Instagram gitu. Kalau misalnya mau tahu bisa kunjungin aja kata.ai. Jadi Instagram kita coba di follow aja nih di atas. Terus nanti tunggu aja berita-berita dari kita. Wah, menarik banget nih ya. Jadi semakin mempermudah teman-teman food planner untuk mengembangkan lagi melalui teknologi-teknologi ini ya Mas ya. Nah Ya. Mas, cuman yang saya nggak kebayang fitur-fitur yang di blast lewat Instagram itu seperti apa ya? Karena kan umumnya kalau saat ini kita lebih sering menggunakan WhatsApp itu lebih ke sosial media untuk wear brand dan lain-lain. Kalau penggunaan OmniChat dalam Instagram itu seperti apa, Mas? Kalau Instagram sendiri mungkin memang masih baru ya, meskipun rata-rata orang-orang sekarang masih pakainya WhatsApp gitu untuk melakukan customer service atau transaksi. Tapi mungkin ke depannya nanti Instagram ini akan lebih banyak fiturnya sih. Jadi untuk store aja sekarang udah bisa kan ya. Jadi untuk retail, Oh, untuk iya. store seperti mau beli sepatu, mau beli baju, sekarang udah ada Instagram Store. Cuma nggak menutup kemungkinan nanti ke depannya untuk mungkin teman-teman yang bisnis kuliner ada juga nih nanti fitur-fitur yang ada. Jadi nggak hanya untuk apa ya, Instagram nggak hanya untuk engagement, tapi bisa dipakai juga untuk customer service dan juga pastinya ke sales sih nantinya. Kira-kira itu. Oke, oke, menarik, menarik. Nah, Mas, sebenarnya kan dari poin ini semua, salah satunya ini dengan adanya kita terkumpul database dan lain-lain, kita akan lebih tepat gitu sasaran untuk membuat marketing atau produk brand dan lain-lain yang lebih tepat sasaran.
Nah, menurut pandangan dari Mas Ray sendiri nih, dengan adanya kita merge sebuah database pelanggan, kira-kira dalam menciptakan repeat buying itu seperti apa, Mas? Dari pandangan Mas Ray? Ya, jadi sebenarnya kan WhatsApp ini adalah salah satu cara kita untuk berinteraksi ya. Jadi apa namanya ngobrol, terus kita coba gather data itu dari customer. Untuk repeat buying seperti apa contohnya? Seperti tadi salah satu yang bisa saya share adalah untuk mengingatkan ada promosi dan juga contoh untuk melakukan pembelian ulang atau repeat buying melalui blast template message. Jadi kalau misalnya aku nih udah sering beli, terus tiba-tiba, oh kok udah jarang beli lagi ya, Ray nih untuk udah jarang beli kopi saya gitu misalnya. Nah itu bisa kita ingatkan lagi, oh, kamu dulu pernah beli ini loh, gitu. Dan kamu ngasih review yang bagus, mau nggak order lagi, misalnya gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada promo-promo seperti mau nggak kamu aku ingetin untuk beli kopi setiap jam segini gitu misalnya. Itu juga salah satu cara yang menarik sih ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu, apalagi orangnya yang minta diingetin, mungkin sibuk kerja gitu kan, tapi pengen order kopi, tapi suka lupa, itu bisa langsung diingetin, kamu udah saatnya order kopi nih, mau order kopi nggak? Yes, no, gitu kan. Itu juga mungkin jadi salah satu use case untuk repeat buying tuh. Oke, oke, oke. Iya benar-benar Mas, setuju. Nah, Mas, ini kembali lagi ke WhatsApp API. Mungkin dari teman-teman juga di sini kan ingin tahu juga ya, Ya, do and don'ts yang kira-kira yang digunakan untuk WhatsApp apa. Jadi apa aja yang kita boleh lakukan dan tidak boleh lakukan itu boleh di-share nggak, Mas? Seperti apa? boleh. Jadi kalau WhatsApp itu kebetulan blast-nya itu masih agak regulated. Jadi bisa jadi blast yang kita mau coba lakukan itu ditolak sama WhatsApp. Misalnya terlalu, oh ini terlalu hard sell nih, terlalu jualan banget gitu, nggak ada value added-nya ke customers. Atau misalnya kita melakukan blast yang mungkin apa ya, customer itu nggak aware kalau misalnya kita udah terregister di brandnya kalian gitu misalnya. Jadi kayak kemarin aku ingat banget Irzan sama Sarita sempat ngobrol. Iya ya kan kalau misalnya tiba-tiba kita di SMS sama nomor yang nggak dikenal, kita kan sebenarnya agak takut sendiri juga ya. Kok dia punya sih nomorku gitu kan. Dan mungkin hal yang kayak gitu perlu diedukasi lagi nih ke teman-teman di customernya. Jadi misalnya kalau misalnya mau blast promo, jangan langsung blast promo, tapi bilang dulu kalau halo, ini aku dari misalnya WhatsApp API-nya Foodies, ya kan? Dari situ mungkin kita coba build trust dulu sama customer. Nanti kita tanyain. Atau mungkin kalau misalnya mau lebih aman, ditanyain dulu customernya, kamu ingin mendapatkan promo nggak? Kabar-kabar dari kami. Kalau dia bilang iya, wah berarti udah aman tuh kalau kita mau blast-blast promo dari sana. Cuma takutnya kalau dari awal udah ngomong, oke, kayak kita ada promo beli satu gratis satu gitu misalnya ya. Dan kita kan biasanya kalau ada nomor-nomor nggak dikenal atau promosi gitu kan udah langsung mikir, ah ini spam nih, atau kayak, ah ini ganggu nih, terus ada yang di-block. Nah itu kalau misalnya di-block, bisa jadi nanti WhatsApp-nya akan ke-flag. Jadi misalnya nggak bisa pakai WA API dulu untuk berapa lama, karena masih ada flaggingnya. Contohnya gitu sih ya. Jadi agak-agak hati-hati dan juga being mindful on apa yang mau kita lakukan melalui WhatsApp. Karena kalau misalnya itu terkesan spammy atau itu terkesan apa ya, apalagi kalau sekarang kan orang-orang agak mulai hati-hati ya, karena ada banyak apa namanya mungkin penipuan atau apa gitu. Nah ini kita coba building trust-nya dulu dari customer, nggak hanya langsung ngeblas promo. Dan mungkin kalau untuk WhatsApp API dan memang bisnisnya udah ada UMK gitu ya, udah ada PT-nya dan udah punya website, itu worth it juga untuk kita coba aplikasikin ke verified batch-nya. Jadi udah jelas nih ada centang hijaunya, berarti ini emang bisnis yang bener gitu. Jadi nggak akan dilihat sebagai nih ngaku-ngaku aja nih misalnya. Jadi itu salah satu keuntungannya sih untuk WAPI. Oke, oke. Jadi lebih trusted ya, Mas ya, karena dengan ada centang verified tadi juga kan. Tapi berarti dengan penggunaan WhatsApp API itu memungkinkan customer untuk memblok nomor itu tetap ada ya, Mas sebenarnya? Pasti sih ya, karena itu benar-benar ada di tangannya si customer gitu ya. Jadi meskipun ini sebenarnya emang legit bisnisnya, tapi kalau misalnya aku nggak ngerasa
aku nggak ngerasa register nih, dan aku ngerasa terganggu karena dia ngeblast banyak banget. Dalam seminggu ngeblast 7 kali gitu kan, berarti dalam satu hari biasanya ada satu blast. Nah itu mungkin akan diblok. Jadi harus bisa tahu juga sih behavior customer-nya, rata-rata mereka kalau di blast sukanya tentang apa sih, dan bahasanya mungkin jangan terlalu hard sell, agak ngasih value gitu ya ke customer-nya. Dan apa ya, mungkin nggak hanya dari on channel gitu ya, dari WhatsApp, perlu diedukasi juga dari off channelnya. Jadi misalnya kayak di Instagram, di sosial media, di Twitter, itu selalu edukasi customer-nya kalau ini adalah WhatsApp kami yang asli nih, ini nomornya ini. Jadi kalau misalnya dapat nomor ini jangan diblok ya, gitu misalnya gitu ya. Jadi nggak hanya cuma dari WhatsApp, tapi edukasi dari sisi apa ya, sosial media itu juga penting sebenarnya. Oke, siap Mas. Nah Mas tadi juga dijelaskan juga ya sama Mas Ray, dengan WhatsApp API ini juga kita bisa mengcollecting order ya Mas dari konsumen ya. Jadi sekarang Bisa. posisinya WhatsApp juga kita bisa order nih lewat WhatsApp kan ya berarti. Nah itu gimana Mas step-stepnya bisa dari konsumen order terus akhirnya jadi masuk ke kita jadi sebuah sales, itu tahapannya itu gimana Mas? Iya, jadi kalau misalnya WhatsApp kan bentuknya teks ya. Jadi ini seperti ngobrol instead of kita di aplikasi terus klik-klik sana-sini gitu ya. Jadi awalnya biasanya akan ditanyakan dulu data si konsumen yang mengorder. Kenapa? Karena nanti untuk order yang berikutnya, ini data akan dipakai kembali. Atau mungkin kalau misalnya akan ditanyakan apakah kamu mau pakai data yang ada, atau mungkin mau pakai data baru. Misalnya ada ganti alamat atau ganti nomor gitu ya. Nah, itu pertama kan ditanyakan itu dulu. Namanya siapa, tinggal di mana, share apa, lokasi juga bisa. Jadi kalau kita share lokasi, itu nanti akan ada ininya tuh, apa namanya, API yang akan ngelihat kalau, oh kamu ada di lokasi, misalnya Tangerang gitu ya, di Bintaro, atau kamu di Jaksel, atau kamu di Jaktim. Nanti dari sana akan dilihat, oh kamu ada nih outlet kami yang terdekat. Karena kan belum tentu outletnya ada ya. Kalau misalnya outletnya nggak ada, mungkin akan dikasih tahu, oh maaf saat ini outlet kamu belum bisa, outlet kami belum ada di sekitar kamu, misalnya ya. Dan itu pun juga bisa jadi data yang tambahan ya. Jadi, oh ternyata banyak nih orang yang mau pesen dari Bintaro, tapi kita belum ada outlet di sana, gitu. Jadi mungkin ada satu pertimbangan juga untuk riset. Oh kayaknya boleh nih kita bikin apa namanya, outlet baru di Bintaro. Kenapa? Karena ada datanya, banyak orang-orang yang mau pesan, mereka semua share location dan itu ada di Bintaro, misalnya gitu. Nah, setelah share location, itu nanti akan milih menu. Kalau untuk makanan sih, mungkin ini ya, apa namanya, enaknya kalau udah ada paket atau udah ada menu-menu yang favorit. Karena kalau WhatsApp itu, salah satu kekurangannya, dia masih sangat text-based. Jadi kita mau mencoba untuk mengarahkan si customer ini memesan hal-hal yang mungkin favorit aja nih di sini. Nah, once udah pesan, pilih apa namanya, pilih kuantitinya berapa, terus nanti pembayarannya bisa pakai e-wallet. Jadi bisa pakai apa, dompet digital gitu ya, bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, bisa pakai apa namanya, kartu kredit gitu misalnya kalau ada. Dan setelah itu baru deh tinggal nunggu nanti pesanannya datang. Oh, sebelum itu akan ditanyain dulu, kamu mau diantaranya pakai apa? Jadi saat ini pilihannya bisa dengan GoSend, bisa dengan GrabFood. Tapi mungkin kalau beberapa teman-teman yang ngerasa, oh kita pengen punya kurir sendiri nih, nah itu bisa dipilih juga untuk kurir sendiri. Kira-kira gitu sih journey-nya. Oke. Tapi Mas untuk pembayaran sendiri berarti bisa lewat WhatsApp juga ya? Ya, bisa lewat WhatsApp juga. Oke, berarti langsung disertakan aja eh, nomor rekening ya. Karena kan kalau misalnya pakai aplikasi-aplikasi bisa ada saldo tuh Mas. Ya. Atau bisa cash on delivery sistemnya atau bagaimana? Kalau misalnya apa namanya, kartu tadi itu mungkin kita nggak ngasihnya lewat WhatsApp sih. Nanti akan dikasih widget kecil, itu diklik, terus nanti akan kebuka linknya untuk masukin detail kartunya di sana. Jadi kita nggak masukin kartu ke nomor WhatsApp sih sebenarnya. Terus untuk yang COD itu balik lagi tergantung dari merchant-nya ya. Kalau misalnya merchant-nya ngerasa, oh kita mau nih ada COD, itu bisa dilakukan. Cuma kalau misalnya COD kan kadang-kadang juga harus hati-hati ya.
terutama untuk order-order yang misalnya ada yang fiktif atau ada yang iseng gitu. Jadi saat ini sih kita masih prefer dan merchant-merchant klien-klien kami pun juga masih prefer untuk yaitu dibayarnya online daripada COD. Kira-kira gitu sih. Ya, oke. Mas, gak kerasa nih ternyata ada sedikit drama di tengah, tapi ternyata kita sudah hampir menuju sesi terakhir nih, ternyata udah hampir 45 menit loh kita ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin sebelum sesi terakhir nih Mas, saya ingin menginfokan juga buat teman-teman foodpreneur yang ingin bertanya sebelum kita mengakhiri Foodies on Sharing ini, boleh langsung bertanya di link Q&A yang di bawah ya. Nah, teman-teman, bahasan pada malam hari ini juga sebenarnya akan dibahas lebih detail nanti di FOC 16 dengan tema repeat buying pada tanggal 13 hingga 15 Agustus pada jam 18.30 hingga 20.30. Nanti di sana kita akan belajar bagaimana cara racik strategi repeat buying yang berhasil bikin customer beli dan beli lagi. Yang nanti akan disampaikan langsung oleh Mas Rex Marindo, CEO Foodies, praktisi bisnis kuliner, serta Mas Danis Kunto Adi, founder dan Chief Curriculum Officer Foodies, dan Mas Irzan Raditya, CEO dari Kata.ai. Nah, pendaftarannya boleh langsung dicek aja di komen yang sudah saya pin ya. Nah, Mas, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada closing statement dari Mas Tri nih, pesan-pesan kepada teman-teman foodpreneur. Oke, pesan-pesan mungkin apa ya, buat teman-teman foodpreneur, pastinya pandemi ini lumayan challenging untuk kita semua. Mungkin gak hanya di industri F&B, tapi di segala industri. Jadi stay strong, keep healthy, jangan lupa minum vitamin tiap hari, berjemur, itu penting banget. Dan kemana-mana harus ikutin prokes. Jadi kitanya sehat, dan bisnis kita pun juga insya Allah bisa sehat juga. Gitu aja. Amin. Tetap jaga kesehatan ya Mas, yang paling penting ya di kondisi seperti ini. Penting. Biar kita tidak struggle. Mas, satu lagi deh, ternyata ada pertanyaan nih. Boleh. Dari tadi, sebenarnya ada mungkin tadi dia nggak dengar di awal ya. Berarti untuk mendaftarkan WhatsApp API ini harus dalam PT ya Mas, bentuk perusahaannya? Atau CV atau yang lainnya? Bisa juga dengan IUMK. Oke, berarti tidak harus PT ya? Jadi kalau nggak punya PT, bisa pakai IUMK. Tapi yang tips dari kami sih harus punya website juga ya. Jadi nggak hanya punya IUMK atau PT, tapi punya website sendiri juga. Oke, begitu. Oke, teman-teman foodpreneur, kira-kira sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita langsung aja. Mungkin sebelum mengakhiri, satu lagi ya Mas, dokumentasi untuk hari ini. Mungkin kita foto dulu kalian. Oke, sebentar. Oke, foto dimulai ya Mas. 1, 2, 3. Iya, selesai. Mas Trey, thank you so much untuk malam ini. Terima kasih udah berbagi ilmunya kepada teman-teman foodpreneur. Semoga teman-teman foodpreneur juga bisa memperoleh banyak ilmu dari Mas Trey. Mohon maaf banget tadi ya Mas, sempat terhenti di tengah-tengah karena sinyal yang kurang baik. Mungkin sampai sini dulu Foodies on Sharing. Sampai bertemu di Foodies on Sharing berikutnya. Terima kasih Mas Trey. Terima kasih.